Terkadang kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita berpikiran kita sendiri, kedagingan kita sendiri, ya, seolah-olah kita bisa mengatasi semuanya dengan keadaan kita, kecakapan kita, kecantikan kita, mungkin harta kita yang berlimpah, sehingga ya firman Tuhan, ajaran Yesus kita kesampingkan. Puji Tuhan, Salam, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan, dan hari ini di mana Miracle Morning akan kita rasakan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita mau menerima mujizat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita angkat pujian pada Tuhan, bukan dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa bukan dengan kekuatan dan hebat kami, tapi karena oleh Roh-Mu lah, tetapi oleh karena kebenaran firman-Mu, perkataan-Mu, kami bisa ada sebagai kami mana ada, dan kami bisa menghadapi segala sesuatunya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan,
dan kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, baik itu Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar, yang saya bawa dengan judul Menerima Mujizat Tuhan. Setiap orang pasti mau menerima namanya mujizat dari Tuhan. Apakah itu mujizat? Mujizat adalah di mana ketika seseorang itu tidak mampu, tidak bisa mengatasi segala masalah dan problema dalam hidupnya, maka ketika seseorang itu dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dan Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 33. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak-anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terkadang Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Tuhan, memang kita diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada pemikiran untuk kita bisa melangkah dalam kehidupan kita. Memang benar. Tetapi di ayat yang kita baca tadi, di mana Petrus dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Dia tarik Yesus. Karena apa? Karena tadi Yesus menyatakan bahwa anak manusia itu akan menderita, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, mati, ya, dibunuh dan bangkit. Ya. Ada sesuatu kekhawatiran, ya, yang ada di pikiran daripada Petrus. Padahal bukan dia yang akan mengalami, ya, kematian seperti yang dikatakan Yesus. Ya. Bukan, Yesus sendiri, ya. Tapi dia khawatir. Bahkan sampai-sampai Petrus menegur Yesus sendiri. Nah, terkadang kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita berpikiran kita sendiri, kedagingan kita sendiri, ya. Seolah-olah kita bisa mengatasi semuanya dengan keadaan kita, kecakapan kita, kecantikan kita, mungkin harta kita yang berlimpah, sehingga, ya, firman Tuhan, ajaran Tuhan, ajaran Yesus kita kesampingkan, seolah-olah Yesus itu sebagai satpam kita, hanya penjaga kita. No, jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan Yesus. Dia katakan seperti yang dikatakan sama Petrus, "Enyalah iblis." Karena Yesus sendiri tahu bahwa apa yang dipikiran daripada Petrus adalah, ya, bukan dari dia sendiri, tapi iblislah, ya, yang mengendalikan pikirannya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dia maha tahu. Jadi Yesus sendiri tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita, ya. Dan janganlah sampai kita dikatakan oleh Yesus Tuhan, ya, "Enyalah iblis." Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dia ketakutan.
Terkadang kita ketakutan, apalagi masa-masa sekarang ini Bapak Ibu, ya COVID-19. Ya, banyak sekarang orang-orang yang mati karena COVID. Ekonomi menurun, banyak yang menganggur, banyak yang dipecat. Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Bahkan sampai ya ada rumah tangga yang bercerai. Ya, gara-gara situasi sekarang ini. Tapi marilah seperti firman tadi, kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Amin. Bukan yang dipikirkan oleh manusia. Jadi yang pertama, bagaimana kita menerima mujizat daripada Tuhan? Yang pertama, janganlah kita mengandalkan pikiran sendiri. Jangan kita memikirkan pikiran sendiri. Yakin dan percaya bahwa indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukanlah jalanmu. Rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Tetapi semuanya adalah jalannya Tuhan dan rancangan Tuhan. Dan indah pada waktunya. Di sini kita dituntut untuk kesabaran. Kesabaran. Dituntut dengan iman yang sangat kuat. Sehingga apa? Sehingga kalau kita merasa memiliki ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Tuhan dan roh kita akan menyatu. Sehingga apa? Sehingga kita ya melaksanakan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua, bagaimanakah umat Kristiani itu, umat-umat pilihan Tuhan itu, anak-anak Tuhan itu bisa menerima mujizat Tuhan? Yang kedua, bahwa Tuhan mempunyai otoritas. Ya. Apa? Tuhan mempunyai otoritas. Ya. Kita buka dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 42 ayat 15 sampai 16. Yesaya 42 ayat 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan, Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Perlu kita garis bawahi di ayat 16 terakhir, yang pasti akan kulaksanakan. Artinya Tuhan mempunyai otoritas. Ketika kita bersandar ya kepada firman Tuhan, ketika kita mengamenkan apa yang dipikirkan Tuhan, bukan dipikiran daripada pikiran manusia kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana otoritas Tuhan. Kalau kita tidak berjalan dalam firman Tuhan, pikiran Tuhan, maka di ayat 15 dikatakan tadi, Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya, membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Inilah akibatnya. Makanya seorang mereka datang kepada Pak Pendeta, bagaimana Pendeta? Ya, nah, aku sudah berdoa, aku sudah rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh menerima pikiran Kristus itu. Sehingga apa? Sehingga Tuhanlah yang mempunyai otoritas. Tuhanlah yang mempunyai otoritas. Tuhan yang mempunyai kehendak. Sehingga seorang itu ya kehidupannya hanya begitu-begitu saja, bahkan sampai-sampai melarat ya, padahal dia mengaku sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Tuhan, kalau kita mau menerima mujizat Tuhan ya, yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas dalam hidup kita. Amin.
Amin. Dan pasti dikatakan akan kulaksanakan. Ya. Akan kulaksanakan memimpin orang-orang buta ketika kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin buta rohani tidak tahu apa-apa, imannya masih tidak ada, tapi Tuhanlah yang akan membuat segala sesuatu yang terbuka, membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku membuat kegelapan yang di depan mereka akan menjadi terang, akan menjadi berkat. Yakin dan percayalah, waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Amin. Dan itu dikatakan akan, yang pasti akan kulaksanakan. Dan tidak mungkin Tuhan akan menunda-nundanya. Kita sendiri yang menunda-nunda berkat Tuhan. Ketika kita menerima mujizat Tuhan, nyatakanlah, Tuhan, Engkau yang punya otoritas. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah Engkau atau kita semua bisa menerima mujizat Tuhan? Mari kita buka dalam Yesaya 30. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 16. Begini firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, bagaimana supaya kita menerima mujizat Tuhan? Kita harus, apa dikatakan tadi, dengan bertobat dan tinggal diam dan tinggal tenang. Disitulah letak kepercayaan. Bukan karena keegoan kita, aku bisa naik kuda dikatakan. No, saudaraku, kecepatan yang kita miliki cara manusia, no. Tapi Tuhan mau, kalau mau menerima mujizatnya, kuasanya, kemuliaannya, mari kita bertobat, tinggal diam. Kita andalkan Tuhan. Selama ini pikiran kita, kehendak kita, tapi apa yang kita peroleh tidak bisa, tidak bisa. Nah, mari, walaupun Tuhan memberikan kita pikiran, tapi janganlah pikiran kita yang terus kita andalkan, kekuatan kita, harta kita, famili kita yang hebat, jangan, saudaraku. Amin. Bertobat dan tinggal diam dan tinggal tenang di dalam Tuhan. Kiranya kita menerima mujizat Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengerti akan firman Tuhan, bahwa ketika kami menerima mujizat Tuhan, kami tidak boleh mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami tidak boleh menyampingkan Yesus dalam hidup kami. Kami harus andalkan Tuhan, sehingga ketakutan, kecemasan itu akan terlalui. Terima kasih Tuhan, biarlah otoritas Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami percaya dalam firman Tuhan, bahwa apa yang kami doakan selama ini, Tuhan pasti menjawab dan melaksanakannya dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan
kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, pikiran kami sendiri, harta kami, semuanya yang ada di dunia ini. Biarlah kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami tinggal diam dan tenang bersama-sama dengan Tuhan. Ini Lord doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan